Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Suara Miss Sheila jelas? Nggak terlalu jelas, Miss. Nggak. Oke, sebentar. Halo semua. Sebenarnya ada dua. Pagi, Miss. Halo, gimana sekarang udah jelas? Udah. Jelas. Oke, Miss Sheila tutup dulu pintunya. Biar nggak mengguna. Dan ya, kelas berapa? Kelas 5 lah. Kelas 5. Oh, Kelas 5. sama lah. Oke, dikarenakan materi kita hari ini banyak sekali, jadi sudah pukul 9.15 kita mulai. Miss, oh, gak nyatet ya. Sudah jelas suara Miss Sheila? Jelas. Oke, sekarang doanya Miss Sheila pimpin. Nggak nyatet ya, Miss? Nggak perlu. Karena hari ini PR-nya apa Andrew? PR-nya membuat 5 win dan 1 H itu ya. Iya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia langsung 2 subtema. Subtema 2 dan subtema 3. Dan minggu depan kita PH lagi. Ngeri. Ya. Oke, Miss. Dah. Ya, kok langsung 2 tema, biasanya 1 tok. Iya. Besok PPKN langsung 3 subtema. Besok. Ya. 3 Oh, iya, subtema, kan? berarti subtema 1, subtema 2, sampai subtema 3 ya, Miss? Iya. Besok PPKN tema 2, subtema 1, 2, 3. Ya, soalnya libur ya waktu itu ya. Iya, kepotong libur yang apa kemarin ya? 17 ya, 17 upacara itu. 17 Agustus tuh. Oke, Oh iya, kita buka dengan Jangan doa jadi kita ambil itu. sikap yang baik dan benar dulu. Vinka makanannya ditaruh dulu ya. Ada makanan, Miss. Oh bukan. Andrew makannya berhenti dulu ya. Oke, kita Siapa, buka Miss? dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Berikanlah kelancaran kepada kita. Semoga saja pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa masuk ke dalam pikiran kita. Semoga saja nilai-nilai kita, bahasa Indonesia dan pelajaran yang lainnya bisa bagus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, Miss. Ulangan yang tema 1 yang pelajarannya Miss Yula yang tema 1 itu enggak di-share jawabannya sama nilainya, Miss. Iya, Miss Yula share. Karena ada yang masih belum remedi, jadi Miss Yula tidak share dulu. Oh, kok yang udah? Nah, dikarenakan semuanya kan udah. Misal ada 4 anak yang remedi, hanya 1 aja anak yang tidak remedi tidak akan Miss Yula share. Takutnya ya, Miss Yula takutnya kalau nanti Miss Yula share,
lihat jawabannya. Yang belum remedi ini nanti minta jawaban yang tidak remedi gitu. Jadi tidak Miss Yula share. Nah, yang merasa remedi dikerjakan ya. Karena Miss Yula sudah mengingatkan, sudah kelas 5, tidak perlu diingatkan lagi. Punya kesadaran. Ya, punya kesadaran, punya oh ya, aku nilaiku kurang nih. Apa yang harus aku lakukan? Nah, harus punya kesadaran seperti itu ya. Karena sudah kelas 5, jadi sekarang Miss Yula latih. Dikarenakan di kelas 6, PH itu sekarang dikerjakan dan beberapa jam lagi itu dikumpulkan. Jadi sekarang Miss Yula latih mulai dari kelas 5, itu ketepatan waktu, kedisiplinan, lalu percaya diri dalam mengerjakan tugas itu perlu. Jadi Miss Yula latih mulai dari sekarang, biar di kelas 6-nya itu tidak kaget gitu ya. Miss, aku kapan hari mau ngerjain remedi PS tapi pas mau nggak bisa tulisannya. Bisa, dicoba lagi. Kemarin kan sudah chat Miss Yula ya, Audia. Iya, Katanya nggak bisa. Nah, Miss Yula kan bilang coba keluar dulu, lalu masuk lagi. Iya, Miss. Ya. Nah, nanti kalau sudah semuanya sudah remedi, pasti Miss Yula share untuk bahan PTS. Jadi tidak mungkin Miss Yula lepaskan begitu aja. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Dikarenakan hari ini kita banyak sekali materinya, disiapkan semua untuk buku bupenanya. Sudah? Udah, Miss. Tak ngedur. Oke, kita sekarang belajar di tema 2, subtema 2 dulu. Ya, di subtema 2, tema 2, subtema 2 dulu tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Jadi bisa kalian buka di buku Bupena juga sudah ada. Nanti biar enggak materinya biar enggak tanda tanya, nanti kita bahas atau kita kerjakan soal bersama-sama ya. Sekarang kita lihat halaman 82. berapa, Miss? Oh, sebentar. Halaman 102. ya, halaman 102. Nah, di halaman 102 itu sudah ada tentang pertanyaan 5W plus 1H ya. Seperti yang Miss Yula jelaskan minggu kemarin, 5W plus 1H itu sangat sering keluar di pelajaran bahasa Indonesia. Baik itu kelas 5 sampai kelas 6. Itu nanti akan keluar secara terus-menerus. Tergantung materi apa yang disampaikan. Misal ada materi tentang informasi teks, ada pertanyaan tentang teks sejarah. Itu nanti kita bahas di semester 2, teks sejarah. Nah, teks narasi sejarah. Nah, itu nanti 5W plus 1H ini sering keluar. Jadi seperti PH, PTS ataupun PAT, 5W plus 1H ini sangat banyak munculnya. Ya. Nah, tentang pengelompokan informasi berdasarkan teks itu terdapat catatannya yang beserta informasi yang ingin diketahui, misal apa? Penjelasan mengenai suatu hal atau benda, misal mengenai suatu hal, apa yang terjadi jika kita tidak belajar. Nah, contohnya seperti itu pertanyaannya. Lalu di mana? Penyebutan atau penjelasan tempat. Di mana saja kita bisa belajar. Nah, bisa seperti itu. Lalu kapan?
penyebutan atau penjelasan waktu. Kapan kita belajar dan kapan waktu kita bermain. Nah, bisa dibuat seperti itu kata tanyanya. Siapa? Menyebutkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contoh, siapa saja nama kelompok belajar kita? Nah, bisa. Lalu mengapa? Mengapa itu digunakan untuk penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa kita mendapat nilai yang jelek? Nah, lalu bagaimana keterangan cara atau proses? Bagaimana cara kita kerja kelompok dengan benar dan mendapatkan nilai yang bagus? Nah, caranya bagaimana? Itu nanti bisa dibuat pertanyaan seperti itu. Lalu berapa? Berapa itu menunjukkan jumlah atau kata benda. Berapa nilai kamu? Nah, berapa nilai bahasa Indonesiamu? Nah, bisa seperti itu ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa di dalam mengelompokkan informasi berdasarkan teks itu digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Nah, dan seterusnya. Oke? Nah, kalau yang tidak memperhatikan hari ini mungkin ada yang tertinggal. Misal, Miss Yula menjelaskan tapi tidak mendengarkan, atau Miss Yula menjelaskan ada yang tidak melihat, ada yang tidak memperhatikan. Nanti otomatis akan tertinggal. Dikarenakan hari ini kita belajar 2 subtema ya. Nah, selanjutnya kita baca teks. Miss Yula minta tolong Elin. Pernafasan ikan. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jika terdapat teks seperti ini, maka pertanyaan apa saja yang muncul? Nah, di sini ada apa? Misal, Miss Yula ada pertanyaan seperti ini. Di dalam teks pernafasan ikan, cari sebuah pertanyaan dan sebuah jawabannya. Nah, kalian bisa cari contohnya apa? Apa Pernafasan dari ikan? apa pernafasan dia? Iya, siapa yang mau jawab? Insang. Odi? Insang. Ya, Miss. Odi mau jawab? Aku jawab ini, Miss. Misal, Miss Yula kasih contoh apa? Apa alat pernafasan hewan ikan? yang ada di dalam laut? Nah, bisa. Lalu, apa yang dimaksud dengan ikan? Lalu, di mana ikan itu hidup? Di mana ikan itu bertempat tinggal? Nah, ada. Lalu, di ikan bernafas menggunakan insang. Pertanyaan yang cocok apa? Apa alat pernafasan dari ikan? Nah, jawabannya adalah ikan bernafas menggunakan insang. Bagaimana caranya ikan itu bernafas? Caranya apa? Nah, ini mulut ikan sudah dikasih coklat ini ya. Lalu di sini di nomor 3, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ternyata di dalam sebuah kalimat ini banyak sekali pertanyaan. Semuanya. Kapan dan bagaimana. Jadi di dalam sebuah teks itu banyak sekali pertanyaan.
Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung? Tidak, Miss. Benar enggak? Ya, Miss, beneran, Miss, enggak. Kalau ada soal PH seperti ini, bisa mengerjakan ya, Andrew? Enggak, tadi kepencet. Enggak. Oke, langsung kita lanjut. Nah, selanjutnya menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Sama, menuliskan daftar pertanyaan. Apa? Diingat lagi, daftar pertanyaan ada apa? 5W plus 1H. Oke, good job. 5W plus 1H. Nah, jadi 5W plus 1H itu tidak bisa tertinggal di bahasa Indonesia. Contohnya, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Nah, contohnya Andrew yang baca. Bronkitis adalah Ditelan dulu. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, ataupun menghirup zat-zat kimia. Misalnya, Abraham, Misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. oke. Setelah dibacakan sama Andrew dan Abraham, jadi pertanyaan apa saja yang muncul di dalam teks atau paragraf ini? Nah, ini dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks. Nah, ini teksnya. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis 5W plus 1H di dalam ini? Apa yang keluar? Miss, Apa? Apa, Andrew? bacaannya yang tadi itu di halaman berapa ya, Miss? Ini Minjula kasih contoh saja. Contoh dulu, nggak ada di halaman. Ini Minjula kasih contoh. Oke. Nah, ternyata di dalam sebuah paragraf ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, ini Minjula kasih contohnya. Apakah, waduh Remel baru masuk. Apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, pertanyaannya kan apa ya? 5W plus 1H. Nah, jawabannya adalah bronkitis adalah bla 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 bla. Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah penyebab penyakit bronkitis? Ada di sini. Apakah penyebab penyakit bronkitis? Ya. Nah, jawabannya bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja gejala penyakit bronkitis? Kita lihat. Gejalanya apa aja? Coba di sini ada enggak ya? Nah, ini. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, jadi di dalam sebuah paragraf ini banyak sekali pertanyaan yang mengandung 5W plus 1H. Ya. Oke. Jadi, kalau sini ada pertanyaan? Enggak. No. Sudah paham? Ya. Oke. Nah, selanjutnya menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Masih ingat peta pikiran? Masih. Yang dibuat kemarin? Masih ingat? Masih. Oke. Kalau Miss Yula kasih 2 contoh. Nah, misal ini gambar 1 dan ini gambar 2. Yang masuk ke dalam peta pikiran itu nomor 1 atau nomor 2? 2. Dua, Miss, 2. 2 atau 1?
Wah, Wah. Oke, nomor 2. Jadi kemarin ternyata masih banyak yang salah menggambarnya ya. Oh, oh. Banyak yang salah. Karena peta pikiran itu saling berkesinambungan, bukan berpisah seperti ini. Kalau ini bukan namanya peta pikiran. Ya. Oke, sampai sini paham? Iya, paham. Nah, jadi kalau disuruh untuk membuat peta konsep, peta pikiran, atau mind mapping, itu harus saling ada kesinambungan, harus ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh berpisah ya. Nah, selanjutnya menyajikan informasi teks yang ditemukan di dalam peta pikiran, yaitu yang pertama, membaca dengan seksama. Kalau kalian tidak bisa membaca atau tidak mau membaca, otomatis kalian tidak bisa membuat peta pikiran tersebut. Ya. Selanjutnya, informasi yang sudah kalian temukan bisa disajikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi setelah kalian baca semuanya, sudah tahu judulnya apa, sebab akibatnya apa, lalu 5W+1 hanya sudah ketemu, nah otomatis informasi yang sudah kalian temukan itu bisa dijadikan dalam satu bentuk, yaitu peta pikiran, gitu ya. Nah, di sini Mishila kasih kunci. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Di sini ada yang tidak suka membaca. Mishila tanya, jujur. Aku suka. Kadang kalau teksnya panjang itu males nih bacanya. Males? Kalau panjang, tapi kok pendek ya tak baca. Tapi kok panjang males aku. Kalau aku Tidak boleh males ya. Sama, Miss. Aku sama kayak Andrew, Miss. kalau aku paling seneng baca tuh kayak buku cerita gitu, Miss. Nah, sama. Aku juga. Oh, suka Gitu. baca buku Oke. cerita. Nah, jadi di dalam mencari informasi dalam peta pikiran ini, kuncinya adalah banyak membaca. Ya, yes word mengantuk, yes. Banyak membaca. Kuncinya adalah banyak membaca, literasi ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menemukan informasi. Berdasarkan cerpen. Cerpen itu apa ya kira-kira cerpen? cerita pendek. Cerita pendek, Miss. Cerita pendek. Nah, langkah-langkahnya untuk menemukan Odi. Ayo, nggak fokus nanti Mishila tanya satu persatu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kembali lagi membaca ya. Bacalah dengan seksama. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Carilah jawaban dan pertanyaan yang dibuat. Lalu rangkailah kembali jawaban-jawaban ke dalam satu paragraf. Jadi langkahnya itu membaca. Pertama membaca dulu. Lalu yang kedua membuat pertanyaan 5W+1H. Lalu yang ketiga yaitu menjawab. Setelah kalian cari pertanyaannya, kalian cari jawabannya apa. Lalu setelah ketemu semua, kalian rangkai menjadi satu kesatuan atau kalian simpulkan menjadi sebuah cerpen, gitu ya. Seperti yang dikatakan sama Andrew tadi, Miss, aku nggak suka baca kalau banyak-banyak. Nah, dari bacaan yang banyak itu nanti dibaca semua. Nah, dijadikan satu menjadi cerpen, jadi pendek, nggak terlalu banyak ya. Dipersingkat. Gimana Andrew? Dipersingkat. Iya, dipersingkat atau disimpulkan, gitu ya. Nah, selanjutnya menjelaskan informasi berdasarkan teks. Menjelaskan berarti lebih jelas informasinya ya. Nah, caranya bagaimana? Baca lagi. Nah, Mishila ingatkan, kelas 5 itu literasi. Ya, literasi, banyak soal-soal AKM.
Banyak sekali soal-soal numbering, banyak soal-soal literasi kelas 5 itu. Jadi jangan bosen-bosen untuk membaca. Nah, caranya bagaimana, Miss? Untuk menjelaskan informasi. Nah, caranya baca terlebih dahulu teksnya, lalu buatlah pertanyaan. Jadi kembali lagi, membaca, lalu mencari 5W+1H, dan dijawab. Nah, setelah itu berbeda dengan yang ini. Berbeda dengan yang cerpen. Kalau yang cerpen itu dibuat menjadi dibuat menjadi ringkasan atau kesimpulan. Tetapi kalau yang menjelaskan informasi berdasarkan teks itu pertanyaannya dibuat tabel. Oh, kayak yang tadi tuh ya, Miss, yang ikan itu. Nah, betul. Nah, jadi ini pertanyaan dan ini jawaban. Itu ya. Nomor 1. Apa bla 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 bla. Apa yang dimaksud bla 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 bla? Nah, jawabannya ada di sini. Ikan adalah bla bla bla, gitu ya. Nomor yang kedua, kapan? Dan seterusnya, gitu ya. Jadi tidak perlu ada kesimpulan. Nah, jadi bedanya dengan yang cerpen itu, kalau cerpen dijadikan satu kalimat atau dijadikan simpul atau singkat, katanya Andrew tadi. Nah, tapi kalau yang ini dijadikan tabel, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Mana tadi ya? Nah, contohnya bukan. Seperti ini. Nah, dijadikan tabel seperti ini. Jadi pertanyaan lalu jawaban-jawabannya, gitu ya. Oke, sampai sini sudah jelas? Sudah? Sudah. Pertanyaan? Tidak. Enggak ada. Benar nggak ada? Banyak. Yes, I'm seriously. Ya. Yes, I serious. Ada yang manggil Miss Yula? No, Ada, Miss. no, tadi sih aku Oh, dengar. oke. Tadi aku sih dengarnya Hizkia mau panggil Miss, cuma nggak jadi. Oke, kita lanjut. Nah, cepet ya. Sekarang kita masuk ke tema 2 subtema 3. Tema 2 subtema 3. Sebelum kita lanjut, kita buka halaman 123. Halaman 123. 1, 2, 3 tuh soalnya ya. Ya, sudah dibuka? Udah. Oke. Sekarang kita jawab nomor 1. Dibaca oleh Caca. Bentar, Mi. Minum. Miss, izin minum, Miss. Oke. Minum. Aku Miss yang baca, Miss, yang nomor 3, Boleh. Ayo nomor 1 Caca atau Stuart? Stuart, boleh Stuart? Yang penyakit akibat udara tercemar tuh, Miss. Atau yang langsung soalnya. Miss, aku yang nomor 2 ya, Miss. Miss, aku nomor 3. Ya, Andrew nomor 3. Stuart nomor 1 ya. Yang mananya, Miss? Yang teksnya Yang atau soalnya? Penyakit akibat udara tercemar.
Penyakit akibat udara tercemar. Udara yang tercemar dapat menyebabkan sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar udara dapat berupa debu, asap, dan bau tak sedap. Debu biasanya berasal dari tanah kering, serpihan kayu, atau benda padat lain yang amat halus. Debu semakin banyak pada musim kemarau. Asap merupakan benda gas yang dapat kita lihat. Asap yang mengotori udara dapat berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Asap udara. Apa, Miss? Dilanjutkan. Sampai mana tadi? Ayo, nggak memperhatikan ya. Pasti kelihatan yang tidak memperhatikan. Oke. Timothy. Selanjutnya. Miss, aku Miss. Bentar, Timothy memperhatikan atau enggak tadi yang dibaca sama Stuart? Miss. Enggak memperhatikan Timothy. Enggak. Dijawab ya kalau Mijula tanya. Timothy dengar suara Mijula? Timothy, Mijula keluarkan ya. Suaranya putus-putus, Miss. Lainnya suaranya jelas. Jelas kok, Miss. Jelas, Miss. Jelas. Jelas, Miss. Oke, dilanjutkan sama Remiel. Kalimat tanya. Asap kendaraan bermotor mengandung Gas beracun yang disebut karbon monoksida. Selain itu ada pula asap rokok yang mengandung nikotin yang mengganggu kesehatan pernapasan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, kandungan asap kendaraan bermotor adalah apa? Karbon monoksida. monoksida. Karbon Oke, monoksida. dijawab. Lalu nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan informasi paragraf kedua. Dari mana debu berasal? Dari mana itu berasal? Nanti kita join lagi ya kalau izinnya mati. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, Miss. Oke, nomor 3, Andrew. Oke. Bacalah teks berikut. Asma adalah penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran pernafasan bronkus. Serangan asma dapat terjadi karena tenggorokan penderita asma sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya debu, serbuk sari bunga, rambut atau bulu hewan, dan udara angin. Pertanyaannya, Tuliskan kalimat tanya yang sesuai dengan informasi teks di atas. ya, kata tanya apa saja yang ada di Apa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Di mana? ya, Bagaimana? contohnya gimana? Apakah penyebab penyakit asma? Apa pengertian dari asma? Apa yang dimaksud asma? Apa yang dimaksud asma? Asma, benar. Lalu apa lagi? Apa penyebab asma? Apa penyebab asma? Oh, Semuanya ditulis. Apa akibat Iya, apa terkena apa penyakit gejalanya? asma? Lalu bagaimana terjadinya serangan asma? Ada yang mau jawab lagi? Ini jawab pertanyaannya itu cuma satu, toh, Miss?
Lebih banyak lebih bagus. Itu di situ mah. Apa yang Di sini loh, di buku. Apa yang menyebabkan penyempitan jalan udara? Gimana? Eh, apa namanya? Apa akibat penyempitan jalan udara? Ya, boleh. Lalu, apa saja zat-zat pemicu? Zat pemicu pada penyakit asma. Nah, bisa. Apakah gejala asma? Oke, sekarang kita lanjut ke tema 2, subtema 3. Sudah dibuka di halaman 125. Oke, sudah. Nah, di halaman 125 itu sudah ada ya tentang kata tanya yang digunakan untuk menemukan sebuah informasi di dalam teks. Oke, jadi yang pertama seperti tadi, apa itu digunakan untuk menanyakan sebuah hal atau menanyakan sebuah benda. Lalu di mana itu untuk menemukan informasi tempat. Tempatnya di mana, lalu kapan, informasi waktu, kapan terjadinya, kapan itu dilakukan. Jadi kalau yang berhubungan dengan waktu itu masuk ke dalam 5W plus 1H kapan ya. Lalu siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan sebuah tokoh atau pelaku. Lalu mengapa? Mengapa itu menanyakan sebuah alasan dan suatu hal. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan sebuah proses atau perjalanan atau penjelasannya bagaimana. Nah, ya dulu. Odi. Oh, di bupenanya ada kata tanya berapa, Miss? Is I Kok- K Kok di bupenanya ada kata tanya berapa, Miss? Ada di halaman berapa? Kok di bupenanya itu ada kata tanya berapa? Seharusnya kan enggak ada. Miss, Odi dari tadi angkat tangan, Miss. Berapa? Mana berapa? Maksudnya itu kan ada tabel toh misalnya itu tuh kan ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Tapi Endo itu tanya kok nggak ada berapanya. Oh, maksudnya kok di bukunya nggak ada berapanya gitu ta? Iya, Miss. Gitu. Iya kan berapa kan menanyakan jumlah, Miss. Kan juga Ya, boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan. Kata tanya berapa? Seperti yang Misila kasih tambahan tadi ya, berapa? Mana ya? Nah, ini. Berapa itu menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Boleh ditambahkan. Soalnya di bukunya itu kurang dalam cetakannya itu. Seperti yang IPA kapan hari itu salah ya cetakannya ya. Ya, Abraham. Iya, Miss. Kepencet sari-sari, Miss, kepencet. Oke, sampai sini 5W plus 1H. Odi angkat tangan, Miss. Ada pertanyaan, Odi? Aku mau nanya kan itu bawahnya tabel itu kan ada teks toh yang kabut asap merupakan asap dan kabut dan seterusnya. Nah itu dibaca apa enggak, Miss? Dibaca dong. Odi mau baca? Iya, Miss. Oke, sekarang dibaca. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Stop, Rizkia. Apa, Miss? Rizkia. Oke. Apa, Miss? Oke. Oleh karena itu kabut asap termasuk dalam pencemaran